Tapi yang namanya hati berbolak-balik. Saat pagi dia kuat, saat petang dia mulai lemah. Maka selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Dalam satu hari ada 5 stasiun dalam perjalanan panjang untuk berhenti. Berhenti sejenak di waktu subuh, berhenti sekejap di waktu zuhur, berhenti di waktu asar, berhenti di waktu maghrib, berhenti di waktu isya, di tengah malam berhenti sejenak di waktu tahajud, saat matahari akan naik berhenti sejenak di waktu duha. Stasiun-stasiun itu diberikan Allah. Layaknya perjalanan panjang. Kalau hanya terus berjalan minyak akan habis. Kalau terus berjalan tenaga akan terkuras. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk meminta kekuatan kepada Allah. Puji Allah, agungkan Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang selama ini engkau mendongak tegak berjalan. Berhenti sejenak. Tempelkan keningmu ke lantai. Pujilah Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selama ini kau besarkan hartamu, selama ini kau besarkan jabatanmu, selama ini kau besarkan kekuasaanmu. Berhenti sejenak, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang layak dipuji hanya Allah, yang layak diagungkan hanya Allah, yang layak dimuliakan hanya Allah. Kalau engkau besarkan hartamu, saat hartamu pergi kau menjadi kecil. Kalau kau besarkan jabatanmu, ketika jabatan itu tidak lagi ada pada dirimu, karena kau akan menjadi hampa. Tidak ada yang dapat membesarkan kecuali Allah. Karena Allah hayyun maha hidup. Allah la yamut, Allah tidak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Bersama dengan Allah, maka akan membuat kekuatan yang luar biasa. Idul Adha mengingatkan kita tentang kekuatan Nabi Ibrahim, kekuatan Sarah, kekuatan Hajar, kekuatan Ismail alaihissalam. Darah itu menetes pada Sayyidina Ismail, lalu kemudian turun sampai kepada Adnan, turun sampai kepada Abdul Muttalib, turun sampai kepada Abdullah, turun kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Idul Adha adalah syiar. Kita hidupkan kembali syiar agama Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan bagi mereka barakatin, keberkahan-keberkahan, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, mereka tinggalkan syariat kami, mereka tidak hidupkan syiar agama Allah, akhadnahum, kami cabut. Begitu mudahnya Allah mencabut nikmat. Bukankah lebih hebat, besar nikmat yang pernah diberikan Allah kepada bangsa-bangsa sebelum kita? Mana mereka? Irama dzatil imad, bangsa Iram yang memiliki tembok-tembok, tiang-tiang yang kokoh, gagah perkasa, hancur lebur, hilang ditelan zaman dan masa. Mana itu Fir'aun? Mati, adrakahul gharaqu, masuk ke dalam laut merah, tenggelam, mati tersedak karena laut yang asin masuk ke dalam jantungnya, masuk ke dalam paru-parunya, masuk ke dalam tenggorokannya, mati dalam keadaan terhina. Mana itu Nebukadnezar? Mana itu Namruz? Mati, yang masuk ke dalam otaknya adalah haiwan paling kecil. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tak malu menciptakan seekor nyamuk, fama fawqaha, ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman tahu bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir akan bertanya, untuk apa Allah ciptakan makhluk yang kecil ini? Tak sanggupkah Allah menciptakan burung gagak, burung garuda? Tak sanggupkah Allah menciptakan makhluk yang besar? Kenapa dia ciptakan nyamuk? Fama fauqaha, lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata hari ini, zaman ini, masa ini, orang baru sadar ada yang lebih kecil dari nyamuk. Tapi negara adikuasa tampak tak berkuasa, negara adidaya tampak tak berdaya, karena makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Betapa banyak orang mati disebabkannya. Tapi ini semua adalah ujian. Ujian tidak hanya kematian, ujian tidak hanya kesakitan. Ujian adalah ketika ridha menerima takdir Allah. Namun ahlu sunnah wal jamaah tetap mengajarkan kita al-kasbu wal ikhtiar. Tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar, tetap ada mengikuti saran para dokter, tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh para alim ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dunia ini macam-macam ada ilmu. Orang yang tidak menyerahkan kepada orang yang ada ilmunya, maka dia akan sia-sia. Kullu amrin dzibalin
semua perbuatan baik walam yubda' bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu akan putus, tidak akan dibawa menghadap Allah, tidak menjadi bekal. Maka apapun kita, siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, maka menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang terakhir, bahwa yang paling puncak dari segalanya adalah ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengajarkan kita bagaimana hajar ridha menerima keputusan Allah untuk berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, menjaga membesarkan Ismail alaihissalam. Bahwa Ibrahim ridha menerima keputusan Allah bahwa dia mesti menyembelih anaknya. Ismail ridha menerima keputusan Allah bahwa dia mesti mati dalam keadaan tersembelih. Lalu kemudian Allah menebus segala orang yang ridha. Fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Orang yang ridha akan dibalas Allah lebih dari yang dia pikirkan. Orang yang ridha menerima keputusan Allah, maka Allah akan berikan balasan lebih dari yang terlintas di pikirannya, lebih dari yang terbetik dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hanya menguji saja. Itulah yang kita katakan setiap pagi, raditu billahi rabba. Aku ridha engkau menjadi Rabbku. Bukan hanya sekedar lidah berkata aku ridha menerima engkau sebagai Tuhanku ya Allah, tapi juga ridha menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang masuk ke dalam surga, mereka meminta ridha Allah, padahal mereka sudah masuk ke dalam surga. Madza turidun? Hai penghuni surga, apa yang kamu mau lagi? Mereka berkata, ridhaka, ridhamu ya Allah. Orang yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Maka sebelum minta surga, mintalah ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saudara yang kehilangan, jamaah yang kehilangan, maka tidak ada cara kecuali ridha menerima keputusan Allah. Yang sedang berada dalam penyakit, maka tidak ada jalan lain kecuali ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ansiril islam wal muslimin waghdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.